Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 82. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-82. Kita baru coba mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Memories dari Maki Otsuki di request oleh Version 166. Kemudian ada Amnesia dari 5 Seconds of Summer di request oleh Alternana. Ada Honeybee dari Chu di request oleh Honeycomb barusan. Sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga, yakni trivia and closing mark dari bintang tamu kita pada malam hari ini, Honeycomb. Sebelumnya mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya via teks bisa 99 channel poin saja, atau kalau mau ngobrol langsung dengan si Hani via audio bisa menggunakan channel poinnya 369 channel poin saja. Habis? Selesai sepertinya? Baik, kita lanjut kalau begitu Kak Hani ke segmen ketiga, trivia of guest star and closing mark. Yippee. Chatroomnya. Kita lanjut pada segmen ini. Hani akan menjawab pertanyaan trivia. Kita mulai dari 5 terlebih dahulu. Nanti akan muncul pertanyaan saya random. Jadi Hani tinggal redeem channel point saja. Begitu. Boleh kita mulai dari pertanyaan pertama. Kalau begitu Kak Hani silahkan. Aku redeem. Apa nih? What is your go-to comfort food? Aduh, ini mah jawabannya obvious banget gue sih. Masa pempek sih? Iya dah. Masa pempek sih? Kalau misalnya tidak ada yang jual pempek gimana? Telur. Telur? Kemarin bukannya kamu traumatik sama telur? Karena aku seminggu disuruh makan telur, aku sedikit trauma ya mas. Tapi kalau kenapa tuh? Kan banyak opsi ya untuk makan telur. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang dipaksa atau di pressure, ini nggak dipaksa sih, ini aku yang bodoh asbun gitu. Tapi kayak aku merasa terpressure gitu kayak. Kalau misalnya seseorang menang kan kalau tidak salah? Iya, kemarin tuh Cherry ikut turnamen. Turnamen Marvel Rivals. Terus nama timnya seminggu makan telur, Mas. Nah, terus aku asbun gitu. Sebenarnya I can totally get away with this, tapi karena casternya membaca chatku, jadi dibacain, ini ada nih di chat yang bilang kalau tim seminggu makan telur, dia mau makan telur seminggu, ini nih ada nih katanya. Anjir, shit, aku kayak cannot get away. Congrats ya Kak ya. Dan timnya beneran menang sampai final. Oke, termotivasi ya. Beneran makan telur seminggu. Oke. Jadi kalau misalnya makanan go to comfortnya seorang Hani ialah pempek, kemudian kalau misalnya tidak ada pempek, telur. Yes. Oke. Ini di chatroom ada beberapa orang yang bilang kayak telur. Stop, kata si Alka. Sudah seminggu ku makan telur. Telur ceplok, dadar, dan omelet. Ada komentar juga tuh main normal Bu Hani, kata si Mir. Aduh gimana nih? Iya sih, aku kan selalu normal Mir. Kamu kok gitu sih Mir? Tadi ada komentar dari si Crow Calypso, pempek pork, kata si Crow. Ini kalau misalnya Crow tidak tahu dia punya atau kamu bukan punya kan basically ini basically kamu mengelola atau menjaga. Mama aku yang punya. Oh ya kerja aja, jaga toko. Nah itu dia jaga toko pempek, dia punya toko pempek gitu loh, tapi nggak bisa dikirim ke luar kota. Betul, sedih banget guys. Tapi kalau kalian mau, boleh datang ke Palembang langsung, oke? Nah tuh. Ada komentar lagi, aku mah Indomie sih nggak ada duitnya buat beli game. Indomie? Oh, kalau misalnya go to comfort foodnya, kalau misalnya nggak ada duit berarti Indomie begitu ya, boleh. Ya, Gede aku juga sih Indomie.
Kenapa Indomie? Aku suka Indomie. Apakah ada Indomie favorit, Kak? Indomie favoritku tuh Indomie goreng biasa. Terus mie Aceh. Hah, yang hijau? Sama yang kalau kata siapa tuh si YouTuber itu, si Tashi itu, kalau katanya bau kalajengking. Yang mana? Oke. Itu ada siapa namanya? Ada beauty YouTuber namanya Tasya Farasya. Terus dia punya saudaranya tuh namanya Tashi. Terus si Tashi itu kerjaannya review makanan gitu di YouTube. Kalau Tasyanya kan review make up, skincare gitu-gitu. Kalau saudaranya tuh review makanan. Jadi waktu itu dia review Indomie. Terus dia bilang Indomie mie Aceh tuh katanya kayak bau kalajengking, katanya nggak enak. Bau kalajengking itu kayak mana ya? Itu dia, aku bingung, kayak what the hell. Berarti lu pernah makan kalajengking, Mbak, gitu. Aku tidak terbayang. Enak. Kayaknya aku pribadi belum pernah ketemu kalajengking, jadi aku gak kebayang baunya kayak mana. Iya sama Mas. Makanya itu kayak waktu dia bilang gitu, dia upload video itu, dia bilang itu tuh kayak gempar gitu, terus sampai ke telinganya Indomie langsung kayak Indominya gitu. Terus kayak padahal menurutku Indomie mie Aceh tuh enak, top 3 ku loh. Aku punya tapi aku kayaknya belum pernah makan. Coba Mas, harus coba, enak. Mie-nya sih emang agak tebal karena aku kurang suka mie yang tebal gitu. Tapi bumbunya enak. Oke, ada komentar kok bisa hafal bau kalajengking, kata si Crow. Itu dia aneh banget kan. Tuh kayak sampai dibilang bau kalajengking tuh aku kayak emosi banget itu. Aku tidak terbayang bau kalajengking. Aku tidak terbayang bau kalajengking yang mana. Itu dia. Kayak tidak cannot handle this slender gitu. So, ada komentar lain. Rendang. Indomie rendang. Iya, Indomie rendang enak Mas. Ada komentar lagi tadi, dituntut nggak kata si Jung? Nggak tahu dituntut atau enggak, tapi waktu itu sampai ke notice sama Indominya, PT-nya Indomie, tuh, kayak gitu. Oke, ada komentar lagi, Indomie mie Aceh enak banget, mie Aceh enak, masih kena kalajengking. Indomie goreng rendang mantep sih. Betul, enak banget. Oke, ada komentar lagi, Mamadu suka mie Getty nggak? Mie Getty, gak pernah makan mie Getty. Mie Getty itu yang kayak spaghetti apa mereknya, Sasa kalau tidak salah. Mie Getty? Wait, let me search. Aku juga belum pernah coba itu. Oh bukan deng, ini Indomie, salah. Asbun sekali saya. Mie Getty, aku gak pernah coba. Ya, aku juga belum. Jadi. Sorry. Salah bilang, salah klaim. Kita balik ke atas. Ada komentar tadi di atas, puncak mie kuah itu mie sedap white curry, kata Leakil. Iya, mie sedap white curry. Enak. Sebentar Kak, kamu kan orang Palembang. Wings kan dari Palembang. Iya kah? Aku baru tahu. Kenapa tidak pilih Wings daripada Indomie? Kenapa tidak cintai produk daerah dulu? Aku suka ininya Mas, tekstur Indomie tuh aku lebih suka mie-nya tebalnya pas. Kalau mie sedap itu terlalu tipis untukku, kurang suka. Ya kan, Alam Perkasa Lestari, Jalan Pasir Putih, Palembang, Betung, kilometer 17, Banyuasin, Sumatera Selatan. Anjir, jauh juga. Aku tahu, soalnya basically kan Wings ini kayak apa ya? Aku mungkin katanya istilahnya kasar, cuma ini basically kayak copycat dari yang lain-lain, tapi lebih murah dan bagus kualitasnya begitu loh. Jadi aku taunya ini memang mereka gitu dari. Ya betul, mereka tuh kayak dari Palembang, kau tahu dari Sumatera Selatan. Makanya pas kamu bilang, kok kamu nggak nanya ke sana ya? Aku malah gak tahu kalau Wings itu dari Palembang. Atau aku yang salah ya? Aku yang pernah baca dari Sumatera Selatan. Tapi di sini PT Wings Surya dari Surabaya. Atau aku salah ya? Atau Wings Food doang dari Palembang ya? Itulah ya. Begitu. Bentar, aku kepo. Kenapa nggak suka? Karena mie-nya terlalu tipis untukku. Kayaknya aku salah ngomong. Ini aku cari-cari lagi Wingsnya Surabaya. Atau aku salah ingat ya? Itulah ya. Udah lah ya. Okay. Tadi ada komentar. Aku sakit perut dulu makan mie sedap, nggak pernah lagi beli. Why? Loh, kok bisa?
Kenapa tuh? Masaknya ini kah? Kurang pas kah? Iya, bisa jadi tuh. Kalau aku pribadi sebenarnya akhir-akhir ini kalau makan mie tidak enak badanku, nggak tahu kenapa. Kayak lemes gitu loh, tapi aku nggak tahu kenapa. Dan itu sering terjadi. Jadi kalau misalnya makan mie, lidahku tuh kayak hambar gitu loh. Kemudian badanku jadi lemes. Aku belum tahu kenapa. Jadi tidak terlalu sering makan mie akhir-akhir ini. Ini aku kedengaran kayak emak-emak, tapi kayaknya karena micinnya gak sih mas? Mulai. Bisa. Soalnya aku kayak gitu juga kalau makan sesuatu yang terlalu banyak MSG atau penyedapnya, lidahku tuh jadi kayak gitu aneh ya. Oh, inilah mungkin gak karena apa kamu tuh makan pempek ya, kan cuko doang gak banyak MSG-nya. Oke. Kita kata orang Jepang faktor ubah. Aku 29 Kak, masih muda dan belia dan masa-masa prime-nya saya, mohon maaf nih. Ini aku makan pempek setiap hari bertahun-tahun sampai gigiku keropos, bayangin. MSG hanya kata Sigro. Tadi ada komentar lagi. Gara-gara makannya sambil main HP itu jadi sakit kata si Jung. Itu sambil minum es itu pasti jadi sakit. Es terus. Oke, antara remaja jempol saya lebih percaya. Tidak ya, aku 29 ya, sedang di saat-saat primanya ya. Ada komentar lagi, mie sedap yang laksa kalau buat aku. Oh, mie sedap laksa juga enak. Kita balik ke atas lagi, Kak Hani tadi ada komentar sebenarnya dari Sikro. Aku lagi di Palembang. Besok siang balik ke Bandung lagi tapi. Oh my god. Besok siang. Apakah artinya akan diantarkan kalau begitu Kak? Kalau ke sini butuh waktu 2 jam dari kota Palembang. Macet. Emang jalannya jauh aja mas. Emang jalannya jauh. Kan kota kecil. Oke, tapi tidak mungkin dicapai kalau begitu kan? Agak susah. Oke, lain kali saja. Bisa guys, infokan saja. Tapi jauh-jauh hari guys, jangan kayak gini mendadak banget. Oke. Ada komentar lagi. Aduh denger PTSD jadi kemarin. Aduh denger PTSD jadi keinget kemarin pas pulang banjir di jalan Palembang Jambi. Banjir? Oh iya kah? Banjir? Bukannya di sana udah ada tol ya? Tol Jambi Palembang. Kamu tidak bertemu sama BH 1 juta? Apa tuh BH 1 juta? Platnya Jambi kan BH mas. Jadi ada mobil platnya BH 1 JT. Serius loh mas, aku gak bohong. Waktu aku masih kuliah, itu kayak aku sering ketemu sama mobil BH 1 juta ini. Kayak wow, BH 1 juta. Mahal juga. Itu dia. Merek apa itu? Merek apa? Merek Wakol. Spill merek. Ya Tuhan. Kenapa isi garlic tiba-tiba? Jelas itu yang BH 1 juta gak nemu. Emang platnya Jambi itu bahan jokes banget sumpah. Karena BH. Cuma BH di mana-mana sampai jokes diajain. Berani banget orang-orang Jambi pamer-pamer BH. Ya kan, berani banget ini pamer-pamer platnya BH. Oke. BH 1 juta harga standar mah kalau beli 3 biji. Oke. Keren lah itu plat. Salah satu BH yang bisa dipakai pria. BH ajaib. Ya itu BH yang bisa dipakai pria karena mobil. Boleh. Kita lanjut ke Hani. Ke trivia kedua kalau begitu. Do you have any plan to do Subatan or nonton type of event? Adakah? Pengen sih. Kalau misalnya tapi kenapa ada tapi? Device-nya dulu atau minimal wifi sih. Ini seandainya kalau misalnya sudah ada device akan langsung kah? Gas. Apakah ada plan mau ngapain kalau misalnya jadi Subatan? Ya itu nanti bakal dipikirin. Tapi salah satunya bermain horor sendirian. Oh sampai sekarang tidak berani kah? Nggak berani mas, aku penakut mas. Why? Penakut aku.
Sampai sekarang belum ada horor yang sendirian main. Terakhir aku main kan pas ulang tahunku kemarin, birthday stream main sendiri game horor. Tuh tidak tahan 30 menit aja gak tahan. Dan sebenarnya katanya kata teman-temannya tuh jump scare-nya tuh jump scare yang cute gitu. Tapi ada jump scare seremnya juga. Aku kayak tanganku sampai gemetaran, mukaku merah, dan itu aku facecam. Jadi kayak orang-orang bisa melihat kebodohanku di stream itu. Gimana tuh? Apa namanya ya? Ntar, mari kita lihat. Si Raven bilang dia nangis kata si Raven. Kata si Damsop ini solo repo kan? Solo repo nabung dulu guys. Ini apa sih namanya? Mari tabungkan channel point sekalian di tempatku. Oh, buat itu community challenge. Yes. Oh, okay. Ini nama gamenya Spooky Jump Scare Mansion. Aku main itu game jadul sih sebenarnya. Cuma kayak ngeri anjay ya. Untuk aku ya, at least aku takut. Spooky Jump Scare Mansion. Ini kok kayak judul-judul game-game kelas B, kelas C ya? Karena game jadul, game lama. Dan gamenya gratis. Karena I don't want to pay to play horror games, okay? I don't want to pay to torture myself. Kelihatannya kok lucu ya? Ada jump scare lucunya mas. Tapi ada jump scare horornya yang kayak ngeri, beneran ngeri gitu. Dan aku nangisnya gara-gara yang horor. Oke. Oh, game free. Game free. DLC-nya yang bayar. DLC beli apa emangnya? Oh, OST sama area OST 1 sama rumah sakit. Areanya. Oke. Ya. Oke. Kita ke atas lagi Kak kalau begitu. Ada komentar tadi. Kata si Alice BH sejuta masih murah, tapi to be honest kalau lebih gede dari cupku. What do you mean? What do you mean? Kita lanjut Kak kalau begitu ya. Pertanyaan ketiga. Silakan Kak, trivia ketiga. Apa nih? What was your favorite activity you did last week? Sleep. Sleep. Last week. Jokes aside, aku last week ngapain ya? Kok jawabannya kayak kurang? Aku tidak terbayang ternyata itu jawabanmu tadi, kayak flat doang. Gak ada kejelasannya, kayak what was your favorite activity last week? Tidur. Sleep. Aku pikir tadi bukan jawaban itu. Oh, apa ya? Yang bikin aku favoriteku kalau last week itu kayaknya aku nggak ngapa-ngapain last week selain gawe dan tidur dan streaming. Probably main repo sama teman-temanku. Tapi nggak ada yang berkesan. Iya, karena hidupku tuh monoton aja mas, gitu-gitu aja. Mulai. Life is very monoton if you are poor. Mulai. Kita lanjut kan kalau begitu? Iya. Tapi aku gak salah kan mas? Iya sebenarnya iya sih. Kalau misalnya nggak ada duit ya kita nggak bisa ngapa-ngapain sih. Mau ini mau itu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kehalang banyak hal tapi ya. Iya kan. Nah itu dia, aku juga gitu mas. Kayak aku mau main game, mau streaming sering-sering. Internetku jelek gitu. Nanti kuota habis, gak ada duit beli kuota gitu. Terus nanti kalau keluar panas, gak ada duit juga, mau ngapain keluar. Jadi ya kerjaanku ya kerja, tidur, main sama temen, udah gitu. Oke, yang murah lah ya, murah meriah untuk entertainment ya. Somehow ini kayaknya kalau misal digiring ke arah jurang, kita mungkin bisa menyalahkan, tapi juga mungkin tidak bisa menyalahkan. Itu dia mas. Jangan deh. Aduh, Mas Adli mengingatkanku, jadi aku kayak sedikit gatal-gatal gitu. Jangan Kak, channel saya jangan. Channel saya masih berharap untuk bisa bertahan Kak ke depan. Oke Mas, aku setiap hari menyalahkan
menyalahkan yang sama, tapi channelku puji Tuhan masih tegak. Channelku ada yang beberapa yang follow yang aneh-aneh, bukan yang aneh-aneh sih, yang unik nama username-nya nih. Salah satunya Sekretariat Presiden kalau tidak salah. Nggak mengerikan, ngeri. Serius? Ya. Itu pas episodenya si Artak jadi WMR bintang tamu itu ada tulisannya di follow oleh Sekretariat Presiden Indonesia. Anjir, mengerikan. Siapa ini? Takutnya. Jadi harus dipikir-pikir kalau mau ngomong Kak. Iya. For real. Aku lupa username-nya apa. Kalau tidak salah Sekretariat Presiden apa kalau begitu. Coba cari ya. Presiden Indo. Mengerikan. Sekretariat Presiden. Wah, sudah hilang kah? Nanti coba aku cari lagi ya. Berarti antara dia sudah unfollow atau... No, saya nge-track siapa yang follow dan tidak follow. Jadi yang tidak follow aku kelihatan siapa aja. Ada komentar lagi, siapa tahu mereka malah enjoy yang sengklek. Semoga tidak ya. Selama belum ada bakso teng-teng di depan rumah masih aman kok. Semoga ya Kak ya. Takut nanti kenapa-kenapa Kak. Iya. Sebenarnya kalau yang lebih ngeri itu di tempatku Mas Adli. Kalau misalnya tiba-tiba di dekat rumahku ada tukang bakso, wah itu ngeri banget. Soalnya di rumahku ini daerahnya sangat sepi. Nih Kak, ketemu username-nya Sekretariat Presiden. Anjir, beneran follow-nya tanggal 9 Oktober 2024. Mas, saluran resmi. Anjir. Ngerinya. Aku juga di follow oleh Jarum kalau tidak salah, atau bukan Jarum ya? Jarum. Apa Ji Samsu ya? Ada rokok apa kalau begitu tuh yang follow? Siapa ini? Samsu. Takut, tapi seriusan ada. Jadi ya begitulah ya. Biarkan saja ya. Ngerinya. Tadi ada komentar kata si Crow, that's so me, yang karena tidak ada duit tidak bisa kemana-mana. Betul kan? Ada komentar juga. Bisa relate. Kalau mau nonton maka bioskop Mamadu. Ini dia nih. Tempatmu ada bioskop kah? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Mesti ke Palembang dulu kalau mau nonton. Betul sekali. Oke. Ada komentar kalau ada bakso depan rumah kamu beli sate 1000 tusuk. Kenapa? Kan dia jualan bakso, bukan sate Kak. Beda kalau misalnya dia bawa food court ke depan rumah nggak apa-apa, bisa beli sate. Dia. Tapi kan ini jualan bakso ya. Kak, saya tadi baru ingat sesuatu mumpung Anda tadi bilang masalah ulang tahun. Apa tuh? Username Anda Honeycomb 309 apakah artinya 9 Maret ya? Bukan. Apa tuh? 30 September. Oh, oke, 30 SPKI. Yeah. Kebiasaan nyentil ini. Aku pikir 309 itu artinya 9 Maret, ternyata 30 September. Tidak. 30 September. Tapi aku bukan PKI. Yeah. Soalnya kan Teon itu kan username-nya dulu Teon_SS309 ya. Jadi kan itu aku mikirnya 309 Oh iya, dia kan Maret. Iya, 9 Maret. Ternyata 30 September. Ya boleh juga sih. Iya. Sorry ya, ternyata anaknya Libra ya Kak ya? Iya, aku Libra. Betul. Tadi ada komentar. Jadi dulu ke pas besar Sumatera buat ngerayain ultahnya Hani ya. Begitu. Kebetulan sih. Karena nggak ada yang tahu masalah Tuhan ya. Ngepasin insiden G30 SJAV ya, bukan PKI. Tolong Kak. SJAV itu apa? Nah, maksudnya ngomong. Japanese Animal Video. Oh iya, make sense. Betul. Ada komentar, aku juga kan alis G20, dipikir ke sono juga. Bukan gerakan 20. Bukan. Animated video. Nah, itu juga boleh Kak. Kita ke atas lagi Kak. Tadi ada komentar, masih ada bioskop Trans TV kata Sinox. Aku udah gak pernah nonton TV lagi. Kenapa tuh? Males. Oh, why? Karena sekarang kalau mau nonton bisa di laptop. Streaming YouTube lebih baik dari TV. Oke.
Aku juga basically cuma nonton streaming sama YouTube doang kira-kira nih. Kayak jarang banget nonton TV. Aku buka YouTube pun cuma buka video Minecraft sama video mukbang. Oke. Ada contoh channel Minecraft dan mukbang yang disukai kah? Kalau mukbang aku suka Juyang. Zuyang? Kenapa tuh? Juyang. Karena dia mukbangnya diliatin, ditelan makanannya. Ini yang kemarin ada kontroversi sesuatu kalau tidak salah kan? Yang dengan timnya kalau tidak salah sampai klarifikasi segala macam. Betul, dia dianiaya sama mantan pacarnya. Wow. Terus mantan pacarnya sebenarnya mereka tuh kayak lagi legal battle gitu, Mas. Tapi karena si mantan pacarnya tuh kayak pengecut gitu, dia mau kabur. Mantan pacarnya bunuh diri. Jadi gak bisa diterusin. Cowok ini? Mantan pacarnya Juyang yang menganiaya dia. Terus kayak sampai Juyang hamil, terus disuruh aborsi. It's worse. Itu kayak gitulah gitu. Wow. Dia kabur dari masalah dengan bunuh diri. Kayak pengecut banget gak sih, anjir? Wih, tekanannya. Tapi gara-gara itu jadinya tuh kayak Juyang tuh karena rumor aneh-aneh gitu. Jadi ada YouTuber cowok yang di Korea tuh kayak bikin kayak rumor-rumor aneh atau nyebar misinfo, aku lupa gitu. Makanya si Juyang itu sempet kayak banyak klarifikasi gitu, nggak ada tim legal timnya juga ada gitu untuk ikut klarifikasi itu gara-gara itu. Terus dia aborsi, disuruh aborsi. Wow, parah banget. Padahal kayak kasihan. Terus sebenarnya tuh orang-orang tuh pada gak sadar kan, pas udah kelar kasusnya tuh baru orang-orang sadar. Di beberapa video mukbangnya si Juyang tuh orang tuh kelihatan, Mas, kayak lebam-lebam di badannya abis kena aniaya. Sebelum orang-orang pada tahu kasus itu tuh pada ngira kayak mungkin tangannya tuh luka karena pot, kan dia kan kayak sering makan yang pakai panas hot pot gitu kan, hot plate gitu. Kiranya luka karena itu, ternyata luka karena dianiaya. Wow. Terus apa sih namanya, penghasilannya si Juyang juga diambil sama mantannya ini. Oke. Ini long story benar-benar merangkum segala yang telah terjadi ya kamu ya. Betul. Karena aku ngikutin loh. Aku tidak mengikuti sama sekali, cuma tahu nama doang. Terus kemarin katanya ada baru balik ke Bali lagi kalau tidak salah. Iya, ada balik ke Bali, ke Jakarta. Ya, ke tempat makan yang katanya favorit di Bali. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Kalau dari Minecraft, apakah ada contoh channel yang disukai? Enggak ada, aku Minecraft acak aja nontonnya apa yang aku ini. Tapi biasanya aku nontonnya tuh kayak gameplay yang nggak ada komentari, jadi kayak dia diem. Yang aku dengar itu cuma kayak suara dia ngetok-ngetok, tok pohon gitu, gebuk-gebukin pohon. Minecraftku tadi malam gimana kak? Greget sedikit ya. Greget sedikit ya kak. Lambat kali ya kak gerakku tadi malam ya. Belum bikin rumah udah mati ya mas, skeleton. Aduh. Ya masalahnya kan saya kan agak penakut begitu ya. Dan aku jujur aku mikir Minecraft itu kita konsepnya ialah bikin rumah dulu di atas. Gak ada yang namanya rumah di bawah tanah. Kemudian habis itu dikasih tahu orang bikin rumah di bawah tanah dulu aja. Rumah di bawah tanah bisa, di bawah dalam air pun bisa mas. Gila, sangat fleksibel Minecraft itu. Kan tidak terbayang ya. Lalu baru ingat kalau misalnya orang India juga ada kan video yang viral dulu mereka bikin rumah di bawah tanah pakai tanah liat gitu. Itu dia primitive building. Oh my god. Tapi kan aku pribadi aku nggak keinget kalau rumah bisa begitu ya. Aku sering nonton video itu juga. Untung sudah selesai. Tapi yang rumah tanah liat tadi ada yang bilang itu katanya tidak pure, benar-benar dibikin kayak gitu. Ya, namanya juga konten ya. Betul sekali mas.
Boleh. S3 teknik sipil. Boleh. Kita lanjut kalau begitu Kak. Trivia keempat. Apa nih? Oh sama aja. Sebentar ya Kak ya. Menunggu cooldown sebentar. Oke. Kak Hani BTW mumpung sedang menunggu cooldown mau tanya sesuatu dong? Boleh. Apakah suka makan madu? Surprise. Apa jangan-jangan tidak? Kenapa karena jarang? Tidak punya akses. Tidak punya. Apa sih jarang beli madu? Tapi madu suka? Suka. Oh, kalau misalnya kayak minum kopi, teh segala macam dicampur dengan madu, tidak kah? Atau dipisah Kalau ada doang? madu aku campur. Susu sama madu aku sukanya sih. Okay. Kalau memadu ini artinya kayak mendua begitu kah? Kalau madu tidak, aku setia dengan 5 husbuku. 5? Ya kan tadi top 5. Aku Sehari setia dengan 5 suami-suamiku. Sehari satu ya Kak ya? Sabtu Minggu kosong. Sabtu Minggu kosong. Sabtunya kosong, Minggunya bersama 5 gitu. Oh, Senin sampai Jumat kerja? Iya. Oh, oke. Sehari 5. Kepala saya cukup. Stop thinking bad idea. Tidak boleh mikir-mikir ke situ Mas. Aduh, kan mikirnya tuh ngedate gitu loh. Minggu sama pempek. Bukan tadi Minggu iya. Katanya sama 5 husbu katanya begitu. Sabtu sama Kak. Pempek. Kita lanjut Kak. Tadi ada komentar STMJ susu teh madu jahe. Suka minus jahenya. Ada komentar lagi, teh oke sama madu. Kalau kopi sama madu gimana? Soalnya aku gak bisa minum kopi jadi no comment. Kalau aku tadi mikirnya itu basically kayak pengganti gula. Karena kan gunanya madu itu kayak pengganti gula ya. Sama-sama manis gitu loh. Tapi aku kayaknya belum pernah coba. Atau mungkin aku pernah coba. Mungkin ada baiknya ditanya sama si Joy. Joy tadi kan bikin kopi kecap ya. Entahlah gimana rasanya. Anjir, real. Aku tidur jadi aku tidak bisa nonton tadi. Ada aku komentar. Melihat dia minum. Susu telur madu jahe. Oh, bukan susu teh madu jahe. Oke. Kopi kecap. Tadi si Joy bikin kopi kecap di acara Kode Talk kalau tidak salah namanya, jam 8. Tapi aku tadi tidak menonton, soalnya aku tidur. Dia kopi sama kecap bangu. Entahlah gimana rasanya. Tapi ada dulu aku lihat pas zaman-zaman Covid gitu, ada yang jual Mas. Coffee shop gitu jual dia kopi kecap. Tidak mau, saya tidak mau. Gak tahu apa rasanya. Sebenarnya sih manis sih, karena kecap manis kan manis. Cuma kayak dah kadung nganggepnya kecap mau untuk masak asin gitu. Betul. Kayak kurang nyambung aja. Ada komentar lagi. Hani, tangan ada 2, kaki ada 2. Terus yang dipakai buat pegang nomor 5 yang mana memadu? Ini dipikir si Al. Sangat di luar nalar Alice. Kayak itu ya, kayak itu kamu ya, kayak starfish. Iya betul sekali. Ditarik kayak Patrick gitu ya. Boleh. Kok takut aku bayangin ya? Jangan dibayangin loh Mas, gila. Hal-hal seperti itu jangan dibayangin. Kita lanjut Kak. Mengerikan. Trivia keempat. Yeah. Would you rather have a phone call or text? Tentu saja phone call ya sepertinya ya. Soalnya kamu kan betah berjam-jam sama Blooming Meadow. Iya, dulu aku prefer text. Sekarang aku call. Kenapa dulu lebih prefer text? Dulu tuh aku kayaknya lebih introvert banget. Kalau sekarang aku pervert, aku extrovert sekarang. Masih introvert sih, cuma kayak ada bumbu ada kayak potensi extrovert juga di aku. Oke. Tidak. Kalian tidak mendengar apa-apa guys. Aku
kepleset. Paling lama kamu bisa ngobrol sama orang-orang bertahan lama berapa lama? Seharian kah? Setengah hari sih, seharian nggak bisa. Oh, 12 jam tidur. Nunggu bukan ngobrol bareng di chatroom begitu kah? Kayak sambil call gitu. Bisa. Aku bahkan kalau teleponan sama pacar tuh bisa seharian. Bateraimu nggak panas kah? Sambil ngecas. Kalau habis baterai sambil ngecas. Habis itu pokoknya sampai pernah dari pagi, enggak dari pagi sih, dari siang tuh kita teleponan video call. Habis itu sampai malam, sampai tidur, habis itu sampai bangun lagi, sampai aku kerja, sampai dia kuliah. Tuh teleponnya masih hidup. Pas dia sudah sampai kampusnya, aku udah sampai tempat kerja, aku baru mati teleponnya. Ini kayak adekku. Karena aku love language-nya quality time, Mas. Ya. Antara quality time atau emang kebanyakan waktu kosong? Iya, kebanyakan gabut sih kayak. Adekku kayak gitu juga. Dia tuh kalau telepon panjang sekali. Dari pagi sampai sore. Ada aja yang diomongin kan. Kayak dibuka terus HP itu. Saya makan saya. Ya saya biasanya mau makan saya. Bentar ya sayang ya. Pulang lah sayang, lagi tidur lah sayang. Udah makan saya. Capek kali aku denger. Kalau aku sih sukanya sama aku ini, Mas. This is why I said that I'm not a good person. Kalau aku sama pasanganku kadang-kadang suka ngomongin orang. Hihi. Oh. Like to talk smack about people. Oke. Si Raven, adek cewekku juga bahas sampai aku keluarin pisau ngamuk berisik gue mau turun. Aku juga. Dulu jujur aku punya teman sekamar yang dia itu jam 2 pagi ngobrol pakai headset gede pula. Dan tidak berhenti-berhenti ngobrol sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Why? Aku pikir. Terus aku kasih headset. Nih. Karena dia gak pakai headset ya? Enggak, pakai speaker nih. Sampai jam 2-3 pagi kan aku bingung. Kenapa ribut kali? Itu kayaknya aku juga kayak gitu deh, Mas. Adekku kalau teleponan sama pacarnya pakai headset. Aku gak pakai headset karena ayamku tuh kan nyambung sama DAC gitu kan, DAC. Jadi speaker mikrofonnya tuh gak begitu kuat. Bagus. Gitu kan. Karena dicolok ke DAC-nya jadi kayak mikrofonnya tuh agak kurang fungsi gitu. Aku malas gitu. Terus kalau aku pakai IM di HP, volumenya tuh lebih besar. Jadi aku nggak bisa. Aku apa-apa tuh volumenya kecil. Aku nonton stream Mas Adli aja volumenya 5%, Mas. Aku sekarang di 20-30 biasanya kalau pakai ini. Laptopku sekarang overall volumenya 3%. Terus aku nonton stream orang tuh kadang 5%, 10%, tergantung. Aku juga. Jadi aku kayak masih bisa denger gitu loh, tapi juga ketutup gitu loh. Iya. Terus kalau ngobrol Discord itu aku kecilin lagi suara orang-orang. Kalau aku biasa aja tetap 100, tapi yang ini aku kecilin biasanya 10. Tapi karena sama kamu sekarang 30, biasanya aku normal di angka segitu kalau dengar orang pakai IM. Iya, ini aku pakai IM. Ini karena DAC-nya tuh bikin suaranya tuh jadi lebih gede, Mas. Makanya aku kayak ini tidak cocok nih. Jadi aku belum punya DAC sampai sekarang, jadi aku nggak tahu gimana bedanya sama pakai DAC atau tidak. Berapa orang sih bilang kalau pakai DAC lebih bagus ya? Beda, Mas, lebih bagus, Mas. Cannot go back. Karena aku beli DAC-nya aja, DAC yang murahan yang 100 ribuan. Kayak udah different. Boleh. Nanti aku coba cari-cari lagi kalau begitu pas ada dana. Kita balik ke atas. Kenapa tuh? Iya. Waktu itu aku direkomendasiin soalnya. Beli DAC. Enak aja. Ada merek kah? Tidak kah? TRN. Oke. Harganya 100 ribuan? Iya. Oke, udah aku catat Kak. Nanti aku kasih linknya. Boleh. Kita balik ke atas Kak, tadi ada komentar. Aku maunya begitu tapi lupa gak punya ayang, kata Leakil. Aduh, sama sekarang sih aku tidak punya ayang juga. Hiks.
Boleh. Tadi ada komentar lagi. Apa mas? Sayang kata si Glow. Glow. Aduh. Aku ayang kamu, Kamadu. Oh iya, kamu kan ayang aku, Glow. Ya. Dia nih tipikal tukang ojek. Loh, kok gitu? Setiap simpang ada ayangnya satu. Aduh. Juga ya. Itu namanya setia, Mas. Setiap tikungan ada. Ah ya, itu dia. Aku lupa istilahnya, Kak. Untung terima kasih sudah diingatkan. Memang kalau misalnya umur tidak berdusta ya, Kak ya. Aduh, no, aku kan 16 tahun, guys. No. Aku kan kita ke atas lagi ya. Tahun. No. Kita ke atas lagi ya. Tadi ada komentar. Itu total call-nya berapa lama? Kalau misalnya kamu ngobrol lama-lama begitu. Kayaknya kalau dari WhatsApp itu kepotong, Mas. Pertamanya 12 jam. Terus yang kedua tuh 9 jam. 7 jam, 9 gitu. Dari itu. Kamu call paling lama berapa lama, Kak? Itu. Yang kalau gak dipotongnya tuh kayaknya 20 jaman itu. Ya Tuhan. Kalau apa sih namanya? Kalau udah kayak kehabisan baterai gitu, ya udah tinggal diem-diem aja. Seharusnya kalau misalnya orang-orang yang mau pabrik telepon itu kayaknya ngasih telepon ke kamu ya buat uji ketahanan baterai atau tidak ya. Oh ya, aku harus punya pasangan dulu kalau gitu. Boleh. Ada komentar, aku sama temanku kalau fangirling berdua juga minimal 5 jam. Sih. Kamu karena sering kayak dibilang dari tadi sefrekuensi sama si Glow DKK, apakah punya teman fangirling juga? Atau tidak? Aku teman fangirling dulu ada, tapi sekarang aku udah kayak gak begitu terlibat lagi sama fandom. Jadi Why? Fandom tuh kadang-kadang kalau kita terlalu invest, kalau terlalu menyelami fandom tuh terlalu kayak, man, this shit pisses me off. Kayak gitu. Oke. Sekarang cukup di kulit-kulit aja ya. Contohnya kan Love and Deep Space nih, aku main, tapi aku gak mau ngikutin fandomnya karena apparently. Kenapa tuh? Ini kalau komunitasnya Love and Deep Space tuh sehari aja kagak komplain, sehari aja kagak protes, itu kayaknya rambut mereka tuh botak tiba-tiba gitu. Oh. Kayak ada aja diprotesin kayak, aduh ini kartunya Silus kurang, kartunya ini kok lebih dikit dari kartunya si ini, si Caleb udah baru berapa bulan rilis kok udah ada kartu ciumannya, si Silus gak ada kartu ciuman. Terus nanti ini kenapa ini kenapa backgroundnya kayak di recycle gitu, dipakai ulang gitu. Terus apalagi rewardnya terlalu pelit, itu aku setuju sih aman. Terus kayak gacha yang biasanya kan gacha kalau mau dapat ada bonusnya gitu, kayak dapetin kostum di pool ke 75 misalnya gitu. Terus mereka protes 75 banyak amat, masa aku mesti 75 pool baru dapetin satu baju gitu. Kayak gitu. Itulah kayak ya, terus ada aja yang diprotesin. Kalau aku bilangnya di Twitter lebih kasar sih. Tapi kalau di sini I keep it PG. Jadi aku bilang kalau mereka tidak komplain sehari, sepertinya kepala mereka langsung botak. Oke. Ada komentar tadi, masih ada yang protes kenapa HP mereka outdated semua. Nah iya, itu aku setuju sih, tapi aku setuju sama itu. Karena kayak kamu mau main game, tapi kalau gamenya tuh kayak makin lama makin susah untuk diakses, itu untuk apa gitu. Tapi kita main, udah nge-spend duit pun gitu. Oke. Aku setuju sih sama player kalau yang itu. Oke, ada komentar juga tadi itu. Aku mau protes kenapa pengisi suara Zain bukan Mas Adli. Ini dia nih. Mari kita protes ke Involt sekarang juga. Saya tidak bisa ya mengisi suara seperti itu. Dup Indonesianya Mas. No what? My kitchen. Itu Silas ya, bukan Zain ya. Maksudnya HP yang dipakai sama Love Interest. Oh iya aku ingat itu. Tapi mereka juga ada protes. Kenapa update-nya terlalu gede sampai gak bisa dimainin. Tuh ada.
Namanya juga manusia ya Kak ya. Tidak ada yang puas. Kita lanjut Kak kalau begitu ke trivia kelima. Yippee. If you could become fluent in a language instantly, what language would you like to learn? Bahasa Palembang lah. Body language, bercanda. Maksudnya? Body language. To be honest, aku malah body language. Bahasa Silus mah sangat easy to understand, girl. Aku pengen bahasa Mandarin. Sebenarnya saya mau tanya itu Kak, Anda apakah orang Cina? Iya, aku Chinese. Oh, tapi tidak bisa bahasa Cina? Betul sekali, tidak bisa. Like literally tidak bisa? Atau cuma bisa beberapa doang? Gak bisa. Oh, tidak belajar kah dari kecil? Gak diajarin, karena susah juga dan aku kayak malas. Aku malah lebih milih belajar bahasa Korea malah. Iya, tapi kan Korea tidak sesusah Cina ya? Iya, betul. Kan Korea hurufnya tidak sebanyak itu ya dibandingkan dengan Cina yang sebanyak itu karakternya. Korea tuh kayak simplified Chinese dan Japanese. Betul. Makanya aku kayak lebih easy aja. Aku dulu aja nyontek pakai bahasa Korea. Oh. Oh my god, this is unethical life hack, guys. Kalau kalian bisa baca Hangul, bisa nulis Hangul, kalau lagi sekolah nyonteknya pakai itu aja. Kalau ditanya, ini apa nih, tulisan apa? Ini lirik lagu BTS, bilang. Boleh. Ini kah alasannya kenapa kamu berteman dengan si Glovin? Nah, juga sih aku teman sama Glovin karena Glovin anaknya lucu. Kan bisa Korea, kan bisa Korea ya. Iya, aku pertama mantengin streamnya Glow pas dia lagi Duolingo bahasa Korea. Oke. Tapi kemarin yang pertama nemu aku pas Duolingo Korean ya. Ih, kenapa jodoh kali jawabannya? Aku bilang, aku gak bisa, aku gak ngerti artinya, tapi aku bisa baca Hangul. Berarti kalian berdua bisa bergunjing berdua tanpa ada yang lain yang tahu ya? Enggak juga sih, aku tidak setinggi itu levelnya mas. Kalau Glow mungkin sampai, kalau Glow sampai tuh. Kalau aku tidak setinggi itu level Korea. Cuma sekedar. Tadi ada komentar, ni hao kata Jungtan. Ini orang mulai si Jung. Lah mau bisa Cingchua sama Silas gitu loh, Mat. Cingchua? Iya, itu dia makanya kalau apa itu Cingchua? Aku mau, nggak tahu. Apa itu Cingchua? Tidak menangkap aku apa ini Cingchua. Iya, aku juga. Kita balik Kak, kalau begitu tadi komentar lain. Anda bisa bahasa China, Anda bisa menguasai dunia. Kali itu sekalian menguasai hati Silas. Kamu Cina, saya kasih es krim. Apa hubungannya? Itu meme. Itu apa meme? Kamu Cina, kamu baik. Kamu Cina, saya kasih es krim. Wah, aku belum lihat ya Allah. Ini meme 2 tahun lalu tulisannya Kak. Betul sekali, itu meme jadul mas. Ya Allah, aku tidak tahu. Because I am chronically online. 2022 loh. Ini Cina baik hati. Iya, saya kasih kamu Cina, saya kasih es krim. Nanti ku carilah. Oke. Itu cuma istilah buat ngobrol bahasa Mandarin Kak, jangan diperhatikan. Oke. Jadi komentar juga. Duolingo apa? Aku pas datang ke tempat dia Duolingo sama suara petok-petok. Itu pasti datangnya pas Glow diridim Cikin. Nah, sudah 5 trivia, apakah cukup Kak Hani atau mau tambah Kak? Boleh nambah gak mas? Berapa tuh? Mas sanggupnya berapa? Ketahanan saya jangan ditanya Kak. Iya. Lah, Mau berapa lama? Ini sedikit. Yang ngantuk itu si Lea di atas tulisannya. Iya Lea.
Oke, aku nambah 5 dulu deh for now. Boleh. Silakan trivia ke-6 kalau begitu, Kak. Iya. Orang tua sombong betul. 29 nih, Kak. Jangan dilawan. Aduh, sama lagi. Sama lagi. Emang apakah aku tandanya disuruh subatan, guys? Udah 3 kali, udah 3 kali diingetin ya. I think this is the universe telling me. The Twitch, Dewa Twitch. Ada komentar, Kak. Lebih kuat dari Silas gak, Kak? Hatinya sih lebih kuat ya. Tapi kalau badannya aduh. Kalau Silas jangan ditanya. Lebih tua setahun dari Silas. Silas itu 28. Enggak, Silas sekarang 29. Oh, seumuran sama aku. Tapi badannya tidak sama aku. Iya. Boleh. Silas beda berapa tahun sama aku? Beda 10 tahun. Kan aku 16. Yeay. Silas 26. No. Aku 16. 16 gue sih. Di stream suaranya tidak masuk, tapi akhir-akhir ini banyak yang motor keras-keras di depan. Oh, iya di Discord juga gak masuk om. Iya kah? Gak di masuk. Stream aku mute sebentar kalau misalnya ada motor lewat, aku bingung. Dari tadi pas lagi ngobrol sama Hani ada banyak suara motor ribut-ribut, aku bingung. Kenapa ya kemarin-kemarin gak ada? Kalau di voice gak masuk. Malah di voiceku kadang suara anjing menggonggong kedengaran. Bukan anjing, itu kan anak orang. Anjingku maksudnya. Oh, I see. Ngapain aku ngatain anak orang mah? Masalahnya di rumah sebelah itu ada yang punya anak kecil dan dia suka kayak teriak-teriak gitu dari tadi. Aku pikir itu yang kedengaran, ternyata anjingmu. Oke. Aku gak kepikiran kesana mas. Aku pikir anjingku. Sorry ya. It's okay masih. Boleh kak, kita coba trivia ke-6 kak kalau begitu. Yeah. What do you think is a sign of a mature person? Wow. Lumayan ya ini pertanyaannya. Mohon maaf ya, tapi bentar ya, mohon maaf ya, tapi tadi aku pikir, soalnya tadi ada suara anak-anak kecil teriak-teriak begitu, aku pikir Hani bilang tadi dari suaraku kedengaran itu, ternyata bukan. Sorry ya. Bukan. Lanjut nih, jawabanmu adalah sign of a mature person. Sulit ya karena setiap orang kan beda-beda. Cuma menurutku, ya kan pertanyaannya kamu. Ini apa yang menurutku kan, menurutku orang mature tuh gimana gitu. Iya. Nah, menurutku sih nonchalant tapi at the same time caring. Jadi kayak nonchalant tuh artinya apa kak? Tuh apa ya bahasa Indonesianya kemarin aku lupa. Aku tidak bisa bahasa Inggris kak. Bacot banget mas. Gila. Nonchalant ini artinya casual, kalem dan tenang, tapi tidak menunjukkan anxiety, interest atau enthusiasm. Begitu kah? Kayak cuek tapi cuek gitu. Kayak ya cuek, acuh tak acuh anjay. Tapi tetap caring gitu. Jadi kayak gak bener-bener cuek banget. Oh, dalam tanda lain aku atau si Zain begitu ya? Aduh mas, ini mah jangan ditanya lagi mas. Iya kan? Kayak yang dibilang si Alice juga sundere kan ya basically. Iya sih, kalau mau diliatin contoh Zain. Ya, tipikal-tipikal yang tidak terlalu peduli tapi sebenarnya diam-diam di belakang peduli ya. Oke. Zain to me is the most mature. Oke. Ada komentar ini kak. Jadi Mas Adli cuek sama aku tetap caring ya. Aku kalau misalnya aku tidak inget dengan siapa-siapa, aku nggak bakal inget segala macam. Jadi kalau misalnya aku inget ini inget itu, aku bakal nginget. Dan kalau misalnya aku inget nanti aku catat. Nanti pas aku ketemu lagi aku ngobrol. Tadi aku lihat ini loh Glow. Tadi aku misalnya ketemu itu loh Glow. Jadi aku kayak tidak terlalu peduli, tapi sebenarnya aku diam-diam inget di belakang. Kok aku kayak lagi ya kayak gitu mas. Kok aku lagi kayak ngebalikin gombalan gitu, tapi bukan gitu ya. Ya. Betul, cueknya karena udah secure, bukan karena nggak peduli.
not just in relationship but overall gitu, kayak teman atau orang keluarga atau pasangan gitu. Cuek tapi masih peduli gitu. Jangan, bukan yang kayak cuek tapi kayak bener-bener gak peduli gitu. Dan empati sih satu. Empati. Apa tuh contohnya empati? Yang orang yang tidak ignorant aja sih. Empati ini kalau misalnya orang yang bisa meletakkan diri kepada sepatu orang lain begitu. Kayak mikir aja kayak kalau lu gak mau digituin, jangan gituin orang ya. Kayak ngerasa apa sih namanya? Biar jangan ngeremehin orang juga gitu. Terus kayak ya begitu, berempati lah. Oke. Ada komentar itu lebih kayak buat masa-masa established relationship gak sih? Kalau masih PDKT kayak gitu ya, tak tabok. Betul. Tapi kalau pas PDKT tidak baik juga masang apa sih namanya? Masang standar yang tinggi. Maksudnya tuh kayak kamu PDKT sama cowok misalnya. Cowok bagus banget pas PDKT-an. Tapi pas udah pacaran, udah dapetin kamu, dia jadi kayak gak peduli gitu. Karena yang penting kayak udah dapet. Itu tidak boleh begitu teman-teman. Oh, itu aku sering dengar tipikal cowok, tapi sebenarnya manusia juga mostly ada beberapa yang kayak gitu sih. As in sudah ketemu target, nanti pas targetnya udah nyampe, bingung sendiri mau ngapain. Istilahnya kamu berburu tapi mangsamu sudah dapat, kamu kayak jadinya gak tertarik lagi sama mangsamu itu. Jadi kayak aku berapa kali soalnya kayak gituin, aku males. Jadi kayak melempem gitu ya? Iya, melempem. Oke. Kita balik lagi Kak, ada komentar tadi empati yang gak cuek dengan Indonesia gelap. Betul sekali. Apa itu Indonesia? Kita lanjut Kak. Ini selain dari yang barusan non-challenge sama empati, apakah ada tanda-tanda lain? Habis kan? Aku gak kepikiran lagi sih. Boleh, kita lanjut trivia ke-7 kalau begitu Kak. Yeay. What is the last movie or series you watch would you recommend it? Aku terakhir nonton ulang drakor ini Marry My Husband nama itunya. But I don't really like it after I rewatch it. Yang pertama karena ini kan drama Korea yang diadaptasi dari webtoon. Pertama aku gak suka karena webtoonnya tuh sedikit Islamofobik. Oh, oke. Sempet diboykot kalau gak salah, lupa. Terus aku kurang suka dramanya karena menurutku castingnya kurang tepat. Kenapa tuh? Casting main karakternya kurang tepat. Ini aku baru sadar kayaknya mereka itu promosi di Amazing Saturday. Gak tahu. Kalau ngelihat karakternya, aku cuma nonton Amazing Saturday yang rutin. Itu kayak acara TV Korea. Terus ngelihat karakternya ini kayaknya pernah di Amazing Saturday bareng. Which means mereka promosi ke sana juga. Terus apparently salah satu pemerannya di situ kan waktu itu sih namanya tuduhan bullying gitu kan lagi marak banget kan Mas. Oh siapa? Kayak aktor yang terkenal, aktor ini lagi naik daun, terus tiba-tiba nanti ada berita kalau ternyata dia pas masa sekolah jadi tukang bully gitu. Dia tukang bully. Di sini siapa gitu yang kena tuduhan? Antagonisnya. Hah, cewek? Cewek. Hah? Song Ha-yoon. Song Ha-yoon? Padahal aktingnya bagus di drama itu. Wah? Kayak I genuinely hate this character. Gara-gara dia maininnya bagus banget. Oh. And then apparently bullying allegation-nya is true.
Tapi aku tidak rekomen. Kalau aku rekomen satu lagi yang aku baru-baru nonton, namanya Heavenly Ever After. Heavenly Ever After? Itu baru aku rekomen, guys. Masih baru, Mas. Masih baru berapa episode? Ini masih ongoing kah? Ya, masih ongoing. Baru 3 episode, 4 episode. Nah, itu bagus banget, dokter. Aku suka. Oke. Ini ada yang komentar di YouTube, horor katanya. Enggak horor. Yang tadi, yang barusan, yang Marry My Husband dan school bullyingnya itu horor maksudnya? Enggak, itu school bullying itu tuh tuduhannya ke aktrisnya in real life. Tapi beneran kan jadinya itu tuduhannya? Beneran katanya sih beneran. Ya ini April 2024 tahun lalu berarti. Betul. Aku tidak tahu. Rata-rata kalau kelihatan aja, Mas. Klasik banget. Apa sih idol atau aktor aktris yang lagi naik daun, nanti ada aja tuh kayak dia nih dulu tukang bully di sekolah gitu. Terus nanti kayak ada yang beneran, ada yang enggak gitu. Macam-macam ya. Susah dipercaya. Begitulah ya, kadang kita gak bisa ngejudge orang daripada kulit doang ya. Iya kan. Susah, lu nggak tahu. Oke. Bisa dipercaya mana? Tapi aku lebih suka yang Heavenly Ever After itu. Recommended sekali. Ceritanya unik soalnya. Aku udah jarang nonton drama seri segala macam. Terakhir yang aku tonton dan aku ulang itu Full House. Oh my god, Full House. Itu udah lama banget. Tapi kalau diulang-ulang aku nggak bosen. Terakhir aku nonton yang aku ulang bosan itu BBF. Sama kalau ditonton ulang nggak enak. Ya emang dulu tuh kayak wah kya Gujinpyo kya gitu. Terus kayak setelah kita mendevelop common sense, kayak nonton ulang lagi. Ini cowok gak jelas anjir. Iya jahat banget ya kepikir-pikir. Tega banget. Anjir. Jadi aku kayak nggak kenapa ya kok kayak gini karakternya. Iya, aku kayak setelah kita nonton ulang kayak cerita ini sangat tidak realistis. Iya, I would have beat the shit out of him if I were Gumjandi. Jadi aku tidak nyaman lagi. Begitulah ya, mungkin manusia juga ada yang berubah. Iya. Kayak yang di komentar lagi sih Sam ini. BTW kalau dulu tukang bully kenapa kah? Kan orang bisa berubah. Beda Kak Hani mau menanggapi mungkin. Bang Sam beda. Apa bullying di Korea tuh lebih parah, jauh lebih parah dari sini. Kadang tuh orang-orang di Korea tuh bullyingnya tuh sampai kayak tangannya disundut puntung rokok, kayak rambutnya dipotong sampai gak berbentuk. Terus bahkan ada yang kayak yang di The Glory tuh badannya tuh ditempelin catokan panas gitu sampai luka. Kok bisa mikir ke sana ya Tuhan? Iya kan? Mukanya kayak mengerikan. Tapi mengenai komentar tadi pun sebenarnya orang bisa berubah, cuma kadang ada yang udah kepatri ke dalam diri gitu loh. Jadi meskipun bahasanya meskipun kayaknya bisa berubah, tapi kadang-kadang udah ketanam, susah ngerubahnya Kak, tabiat kalau dari kecil kayak gitu. Iya, karena back again, some people can change, some people just cannot change. Kadang ada yang kayak gitu. Kadang kayak kita optimis tapi ternyata nanti kecewa dengan harapan kalau mereka ternyata berubah tapi ternyata tidak. Makanya teman, jangan selalu melihat goodness in people lah. This is why I said I'm not a good person. I always see the worst in people lah. Oke. Tidak ada positive thinking di dalam hidupku. Ini quote of the day Kak? Yeah, never see that. Ada komentar Kak, orang emang bisa berubah, masalah utamanya sih apakah pembuli tersebut udah minta maaf ke korban? Itu dia makanya. Ya, gak minta maaf. Kadang kalau misalnya pelakunya berduit, tinggal nyogok aja. Kan, lu punya duit, lu punya kuasa. Ini nggak bisa dinafikan tapi banyak kasus kayak gitu ya? Iya kan, banyak kasus kayak gitu. Contoh di Indonesia aja kan ada. Betul. Yang famous itu. Agak, ya begitulah ya. Namanya dunia ya Kak ya. Itu dia.
Kita lanjut Kak, trivia ke-8 kalau begitu. Yeah. Apa nih? Mana nih? Oh, what do you think of skincare? Wow, selaku orang yang bekerja di salon segala macam Kak. As in apa nih? As in kebutuhan atau as in gimana? Secara umum Kak, selaku orang yang menggunakan skincare. Menurutku skincare is part of body hygiene. Kenapa body? Kan aku tanyanya skin. Apakah skincare ini menurutmu masuk ke dalam sampo, sabun gitu kan? Atau cuma untuk kulit doang? Skin kan kulit. Menurutku sih overall. Oh, termasuk lotion segala macam? Body hygiene. Memang sih memang sih sekarang orang pada kayak pisahin kayak skincare dan body care. Ya betul. Dan aku juga sekarang ikutnya juga skincare body care gitu. Menurutku sih skincare itu keharusan karena bagian dari kebersihan. Wanita dan laki-laki juga harus. To me people, kalau semua orang harus skincarean anjay, biar tidak buluk-buluk banget. Menurutmu ya, kalau semua orang harus pakai skincare itu basicnya paling basic apakah? CTM. CTM? Bukan CTM. Pokoknya cuci muka. CTM? Sabun cuci face wash, toner, dan moisturizer. Bukan CTM, bukan CTM. CTM tuh metode toner, aku lupa. Tiba-tiba obat alergi Aleron CTM. Ya. Iya kan? Obat alergi Aleron. Tapi bener juga sih CTM, cleansing, toning, moisturizing. Jadi basic 3. Oh, tambah 1 lagi. Sunscreen. Kenapa harus sunscreen Kak? Kalau misalnya cuma di dalam rumah doang, apakah tetap perlu sunscreen? Perlu. Kalau siang sih perlu. Kan tidak masuk kalau jendela tidak dibuka. Masih masuk. Why? How? Masih masuk dia kan. Aku lupa, pokoknya waktu itu penjelasan dari dokter dermatologis atau dokter kecantikan. Waktu itu dia jelasin, walaupun jendelamu dalam keadaan tertutup, gak dibuka hordengnya, sinar matahari UV apa itu tetap masuk ke badan gitu. Jadi makanya orang tuh kalau kamu di dalam ruangan pakai sunscreennya tuh SPF-nya jangan yang tinggi-tinggi, gak apa-apa. Kayak di dalam ruangan pakai 30 aja gak apa-apa gitu. Kalau mau keluar baru pakai yang 50. Kayak gitu. Oke. Biar tidak kena kanker kulit ya gue sih. Oke. Terus aku kalau ada customer nail art aja aku saranin mereka tangannya aku pakein sunscreen. Itu kamu kalau misalnya yang barusan jawabannya itu tangan dikasih sunscreen atau kamu pakai itu apa sih? Hand lotion. Iya. Apa sih sunscreen muka bisa dipakein ke tangan juga mas? Iya tahu. Tapi kan ada yang namanya produk hand lotion ya. Kayak di hand lotion. Kayak bisa sih. Nature Republic gitu kan punya ya kalau nggak salah produknya. Tapi gak semuanya hand lotion tuh punya SPF. Oh, I see. Jadi sering ada SPF-nya kalau misalnya nail art segala macam. Karena kan nail art yang kalau aku tuh kerjanya tuh pakai kutek gel based. Dan gel based itu tuh mesti di-cure pakai lampu UV. Jadi kayak lampu UV make your hands dry as fuck and then bisa kena kanker kulit juga kalau kelamaan terpapar. Jadi lengannya dipakein sunscreen. Tangannya dipakein, punggung tangannya dipakein sunscreen. Oh, UV ini yang kayak lampu untuk itu kan, untuk uang? Hah? Untuk uang? Bisa sih untuk nge-scan uang bisa, untuk ngelihat uang juga bisa. Yang warna ungu itu kan? Iya, betul. Oh. Itu lampu UV. Okay. Ada komentar tadi, Mbak Madu kalau nggak pakai sunscreen jadi kadal ya, kata Jin Bebek. Si Bebek, kamu ya. Kadal ini akan menselepetmu dengan buntut ya. Awas. Tapi iya sih, aku kalau nggak pakai sunscreen aku sangat belang. Kita lanjut Kak. Tadi ada pertanyaan dari Dia Chan terkait dengan topik ini.
Spill skincare Kak Madu. Skincareku, aku sekarang lagi pakai face washnya. Aku pakai Hada Labo yang biru. Tidak mahal kah? Nggak mahal. Yang kecil ukurannya 23.000 doang. Tergantung toko sih. Sebentar, aku salah paham. Hada Labo ini produk murah tapi aku nggak cocok Kak. Oh, sayang sekali. Padahal aku cocok sama Hada Labo, makanya aku pakai terus. Hada Labo ini ada 3 kan, sekotak kecil itu kan? Iya. Nah ya, aku dulu pas SM kuliah semester 1 kayaknya aku coba pakai itu, so kayaknya nggak cocok dengan mukaku. Enak tapi kayaknya nggak cocok. Emang skincare cocok-cocokan sih mas. Selain itu pakai apa lagi Kak? Aku face washnya tadi Hada Labo, terus aku pakai Essence. Essence yang mana tuh? Essence tuh sebenarnya nggak perlu banget. Ini cuma kayak buat vitamin ini doang kan ya? Essence tuh kayak yang habis toner kan? Iya. Aku jadiin Essence itu jadiin toner. Oh, pakai apa tuh? Aku pakai Skin Game, itu brand lokal. Skin Game. Oke. Sebentar, aku baca komentar sebentar ya. Sumpah Somomo tuh ini hostnya. Bang Adli EV-nya pakai Corsair X. Enggak, aku pakai Corsair X itu kayaknya seumur hidup cuma sekali. Aku pernah mukaku beruntusan kiri kanan. Salah pakai produk, kemudian beruntusan kira-kira 2 bulan kayaknya. Aku pakai Sombaimi yang warna merah buat ngilangin. Terus aku pakai facial wash yang dari brand Jepang kalau tidak salah, tinggal dipencet busa kayak gitu. Dia punya Perfect Whip itu ya? Bukan, dia produk dengan Bounsia Skin Life kalau tidak salah namanya, bagus. Kalau misalnya aku ada dana, aku bakal beli lagi. Tapi sayang Skin Life ini yang busa itu murah, tapi nggak ada yang jual di offline kalau di sini tempatku. Jadi aku mesti beli online nih. Sachetnya bisa tahan 2 bulan. Murah, cuma 40.000 kalau nggak salah refillnya. Bagus dan lembut di muka, aku suka. Tapi sekarang karena duit tidak ada, jadi pakai facial wash doang. Pakai Wardah. Cocok. Wardah sih emang. Lebih murah lagi daripada Hada Labo. Sama Hada Labo tuh nggak cocok. Terus aku dulu pakai apa lagi ya? Pakai toner yang warna bening itu loh nih. Yang botolnya kayak putih kusam, putih apa ya? Baunya kayak bau pandan tapi aku lupa namanya apa. Dulu kan aku dulu skincareku konsepnya cuci muka, pakai yang Skin Life tadi, habis itu aku pakai toner, habis itu aku pakai serum, habis itu pakai moisturizer, habis itu kalau misalnya lagi kosong aku pakai facial wash, pakai facial mask. Yang itu loh. Yang 5.001 apa 3.001 yang warna pink. Jadi kalau misalnya mau kondangan, misalnya siang, aku pagi-pagi aku mesti pakai itu dulu biar kinclong. Iya. Tapi tidak lagi, duit nggak ada. Real lah, emang skincare tuh sebenarnya keharusan, tapi at the same time it's luxury. Untuk bisa afford yang lebih itu. Makanya aku rekomendasinya CTM doang. Cuci cleansing, toning, moisturizing. Terus saya sekarang pakai ini Kak. Kalau nggak ada apa sih namanya? Kalau nggak pakai toner juga nggak apa-apa. Itu bagus. Sekarang aku pakai ini Kak, moisturizer. Jadi kalau misalnya aku habis mau streaming, aku habis cukuran. Terus kalau misalnya belum ngapa-ngapain, aku pakai ini. Murah Meriah Viva teh. Iya, Viva sih udah tahu bagus gitu. Betul. Aku gak ada toner mas. Aku gak pakai toner. Jadi aku pakai Essence Skin Game itu. Dan moisturizerku sekarang Skora. Skora? Skora, SCORA, Skora. Apaan? Skora, SCORA. Bukan, ini apaan tadi? Moisturizernya, pelembabnya. Oh, mahal kah? Enggak, 30 ribuan. Wih, serius?
Lupa aku harganya berapa. Bentar aku lihat dulu. Sebenarnya aku pingin beli apa ya yang warnanya moisturizer yang warnanya biru kuning gitu loh. Biru kuning? Kotaknya. Iya, dari Indonesia. Apa ya namanya moisturizer di Indonesia? Something. Bukan. Something. Something enggak. Iya, something. Tapi sama ini kayak mahal gitu loh. Something is very expensive Mas Adli. Jadi aku kayak mikir lagi kalau ngelihat ke tempat kosmetik itu, aku mikir ini mahal kali ya, aku pikir. Cuma untuk 100 ml. Skincareku sekarang kan produknya cuma 3 kan ini. Yang paling mahal itu cuma essence saya Skin Game itu. Skin Game itu 100 ribuan. Sisanya 30 ribuan, 20 ribuan. Ini aku pakai Wardah cuma 14 ribu, mukaku kayak gini Kak. Oh ya, kalau cocok pertahanan aja Mas, pakein terus gitu. Tidak kenapa-kenapa sih, saya bahagia. Something sama Skintific memangnya nggak ngotak. Iya betul. Skintific mah nggak usah dibeli lagi. Skintific anjir, itu produk Cina, kamu boykot aja. Itu apa Mas? Aku bukan rasis sama Cina. Itu Skintific tuh sangat unethical. Buruhnya gak digaji. Buruh pabriknya gak digaji. Aku pikir tadi bakal bahas masalah penelitian ya. Mass production, terus sebenarnya mahal tapi gak ngefek. Kalau mau make up sih understandable, make upnya bagus-bagus, kayak bedaknya gitu, bagus-bagus. Tapi skincare meh. Tuh. Kita balik ke atas Kak. Ada komentar tadi, aku taunya CTR, Crash Team Racing, kata si Sam. Dasar. Aku taunya CTM, obat anti alergi. Aku juga tadi pas Andi bilang CTM, aku mikir ke sana. Ternyata bukan. Ada komentar ini. Cuma itu teman-teman. Dari si Raven. Aku kalau serum muka apaan? Aku dikasih pakai Extreme DR sampai muka aku kelupas-kelupas. Itu kah? Peeling serum kah? Peeling serum jangan dipakai setiap hari Mas. Kalau AHBHA, ada kandungan AHBHA-nya tuh. Kalau serum pakainya seminggu sekali aja. Seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Dan kalau misalnya udah pakai AHBHA, kamu nggak boleh pakai skincare dengan bahan aktif tertentu. Makanya aku males ya peeling serum gitu. I just keep my routine simple. Ini yang dibilang si Raven ini kah? Membeda ya skalanya kalau emang ini betul. Dokter Sebah Extreme Maintenance Cream tuh bukan kah? Yang mana ekstrim? Kok kepo? Ini ngeliat harganya aku tertohok tuh, jangan-jangan bukan ini ya? Apakah Hani sudah lihat harganya? Yang mana sih? Yang ini? Oh. Itu bisa bayar internet kita setahun nih. Astagfirullahaladzim. Ini untuk hydrated dan radiant, aku baca di botolnya. Mereknya apa Kak? Mereknya apa? Tapi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda, sebaiknya dihentikan, ya kan Kak? Selaku kalau tidak cocok, hentiin aja. Betul. Pelaku skincare dan nail care segala macam. Aku just keep my routine simple. Dulu aku banyak kayak toner, pakai serum, pakai ini, itu. Saya juga. Tapi sudah tidak lagi karena kok kayaknya rempong sekali ya. Terus aku tidak serempot itu lagi. I am too lazy. Astagfirullahaladzim. Dokter gajiku kalah sama tadi. Dalwa Pimon. Nyapa? Berapa harganya ini Kak? 150.000. Oh, standar lah ini, standar. Ya boleh lah. Ternyata kesenjangan sosialnya tidak sebegitu tinggi ya. Apa sih namanya, ini harga standar untuk skincare yang ini. Jujur dari packagingnya, looknya kayak luxury banget anjay. Aku kira ini akan seharga Lamer. Lamer tuh yang mana? Lamer. La spasi mer. Nah, moisturizernya aja 3 juta Mas Adli. Ini krem, aku tidak tahu yang mana. Lamer. Spill skincare udah Kak tadi. Mau dirangkum kah Kak Hani? Skincare-nya? Boleh. Pakai Hada Labo facial wash yang warna biru. Essence-nya Skin Game Theory of
teori brightening essence. Terus moisturizernya Skora yang niacinamide. Skora niacinamide. Oke. Karena semuanya brightening ingredient semua tuh. Aku perlu. Mukaku belang soalnya. Hani, aku tanya dong. Ya, Mas. Tapi mungkin agak rasis sedikit ya kedengarannya. Kenapa? Selaku orang Cina apakah tidak putih ya? Dan kalau misalnya pakai yang brightening begitu apakah tidak lebih putih lagi ya? Aku kalau dibandingin sama orang Cina lain, aku termasuk gelap sedikit. Tapi soalnya aku gelapnya tuh karena gelap matahari, Mas. Oh, soalnya bukan kan gimana ya? Lahir. Soalnya kan orang putih kulitnya itu kan biasanya kan di Asia Timur, kan Cina, Jepang, Korea itu kan lebih prominent, lebih mungkin untuk putih. Kemudian kalau misalnya mereka kayak kena matahari kan lebih mudah untuk gelap ya. Makanya tanning kalau misalnya mereka ke Asia Tenggara, tropis gitu kan lebih mudah untuk gelap ya. Dan tanning juga lebih mudah ya kan. Sama aja kayak kamu bilang barusan kan kalau misalnya abis kena matahari kan gelap ya. Iya. Apakah gara-gara itu pakai yang brightening lagi? Aku gara-gara SMA dulu. Gara-gara SMA dulu disiksa di Paskibra. Tidak pakai itu kah? Kan kalau orang sekarang cewek-cewek pakai ini ya. Apa sih? Iya. Karena dulu kan gak dibolehin pakai skincare gitu kan. Jadi karena seragamnya lengan panjang, Mas. Cuma bagian di tangannya kan gak kena gitu. Karena kita harus hormat gerak gitu kan. Jadi kena matahari, hitam, belang. Mukaku dari muka sampai leher tuh hitam. Tapi dari bawah leher ke kaki tuh ya kayak biasa, kayak kulitku biasa gitu. Tapi bagian bukan telapak kaki sih, kayak kaki tuh belang karena aku kebanyakan pakai sandal. Dia ketebak segitu ya? Ketebak lah, Mas. Kalau belang karena sandal itu gimana? Ya bentuknya pasti kentara banget. Iya. Sama aku jadi kepo. Belang di sandal. Belangnya sandal itu gimana? Kamu pakai sandal? Ada nih di YouTube, ada di Google fotonya. Strapnya doang, bagian yang strap ditutupin strap sandalnya doang yang putih gitu. Sisanya gosong. Oke, cap sandal. Boleh. Cap sandal guys. Kita lanjut Kak kalau begitu. Itu trivia ke-9. Yeah. Apa nih? Name your 3 all-time favorite movie. Apakah movie anime termasuk movie juga? Boleh. Ini movie as in kayak Kimi no Na wa itu kan movie ya. Hitungannya kan tetap satu sesi, satu kali tonton selesai 2 jam. Iya. Aku suka kartun jadul Coraline. Wih, Coraline. Itu ditonton kapan pun gelap ya? Iya. Ya kan? Bahkan setelah kita kayak udah gede nontonnya tuh masih kayak oh my god, this shit is so dark. Iya betul. Semakin dewasa semakin nonton tuh semakin banyak yang diperhatiin, semakin jeli gitu memperhatiin detailnya. Iya betul. Kerasa gelapnya kan? Iya, makin kerasa gitu. And then Devil Wears Prada. Aku suka banget. Aku juga ya Allah. Sayang banget sequelnya baru mau dibuat. Tapi aku gara-gara filmnya bagus, aku beli novelnya. Apa ya sequel novelnya? Tapi nggak bagus. Novelnya kurang ya. Terus sampai sekarang aku tidak selesai baca. Sequelnya tuh kalau nggak salah si Emily sama Andy jadinya kan temenan. Terus buka bisnis bareng kan. Ingatku. Aku tidak selesai baca sampai sekarang. Somehow tidak sebagus yang di film pertama. Atau yang pertama.
Ya, judulnya Revenge Wears Prada. Somehow betul lah, Revenge Wears Prada. Somehow yang pertama itu bagus sekali nih. Aku beli buku yang kedua novel, tapi sampai sekarang nggak aku selesaikan. Kayak kurang, kok jelek ya aku pikir. Iya. Agak kecewa. Aku setelah lagi apa ya aku suka. Sunny, film Korea. Wah, kenapa tuh? Sunny. Entah kenapa aku suka aja kayak all about friendship. Yeah, let's go. Sunny ini ada 7. Power of friendship. Yerp. Tapi endingnya udah kesebar di mana-mana ya spoilernya ini. Apa? Sunny. Yang harta warisan? Bukan. Itu kan yang ujung di yang Sunny harta kan? warisan, betul. Iya betul. Sunny. Tanya dong, mumpung ini film favorit, kamu seandainya nanti kamu meninggal, apakah ada plan kayak gini juga ya? Enggak. Kenapa tidak? Why? Karena aku tahu aku tidak akan meninggalkan apa-apa. Kan gak ada yang tahu kan? I'm gonna die alone and broke. Siapa tahu kan bisa mendonorkan apa-apa ya kepada teman-teman. Yes. Aku probably kalau organ dalam tubuhku masih sehat, aku bakal donate. Donor. Aku masih belum terbayang itu cara konsep donornya gimana. Tapi aku sering baca kayak kita bisa donor kornea mata, betul. Ginjal, jantung. Iya. Kalau aku mau donate mataku tidak sehat ya, -6 ini. Aku juga minus ini Kak. Tidak sehat, tidak bisa didonor. Mungkin untuk yang buta warna, I don't know how it's gonna work, but ya. Oke. Kita lanjut Kak? Iya. Boleh. Trivia ke-10. Apa nih? Name 3 object or set you wish you had to improve your streaming experience. Ini kayaknya udah berapa kali ditanya tadi ya. PC, Wi-Fi, PC. Oke. Mau banget. Tapi kalau ada tambahan aku pengen monitor 1 lagi. Sekarang monitormu pakai 1 doang kah? Ya, laptop doang. HP untuk baca chat? HP untuk baca chat kalau main game. Tapi kalau just chatting biasa nggak pakai. Apakah ini alasannya kenapa kalau misalnya baca chat itu sering lama sekali, habis itu kadang-kadang suka nge-skip? Iya kah? Aku kadang suka skip ya. Aku merasa aku baca chatnya LTE. Kadang chat aku tidak dibaca oleh Hani, terus saya kesal. Tapi saya udahlah ya, mungkin saya tidak sepenting itu kupikir. No, gitu. Mas Adli kan adalah streamer terkeren di Twitch dan YouTube. Soalnya kadang-kadang aku ketemu Hani begitu. Aku ngechat nggak dibaca, tapi chat orang lain dibaca. Jadi aku kadang-kadang sedih. Aku iri aja ya. Kayaknya aku ke ini deh. Apa sih namanya? Kayaknya karena aku gak kebaca gitu. Maafkan aku Mas. Aku akan mencoba improve lebih baik lagi. Oke, sebentar. Ini si Elka kenapa komentarnya Adli HM lebih gede dari TV? Aku, channelku kan maksudnya. Kenapa gede dari TV? Oh ya. Tapi kalau misalnya punya monitor, mau monitor 1? Iya. Yang kecil doang? Yang kecil atau boleh. Cukup? Kalau yang gede juga gak masalah. Kalau misalnya aku punya monitor gede, aku tinggal beli 1 lagi untuk yang kecil, yang lebih kecil. Kalau misalnya aku build PC kan. Amin. Amin. Monitorku sekarang 24 Kak. Dulu laptopku 19 kalau tidak salah. Sekarang monitorku 24. Dan ini kayak pas. Gak gede-gede banget kayak 27, tapi gak kecil banget kayak 19 gitu loh. Tapi gede, lapang, kelihatan semuanya. Ya? Dulu soalnya laptopku kecil gitu 19 dan padat banget ya aku pikir gitu. Tapi oke. Aku tuh Aduh, salah pencet. Laptopku tuh sekitar 14 inch. Hah? Kecilnya? 14 kah? Aku gak tahu. Pokoknya laptop gaming biasa. Kecil kali. Masa? Oh my god, sekecil itu kah? Menurutku, I think this is decent enough. 14 tuh berarti basically setengah dari layarku sekarang. Oh my god, segede apa layarmu Mas berarti? Segede TV kecil kah?
TV 24 inci itu segede TV ya, mungkin lebih tepatnya. Astagfirullahaladzim, gede banget. Atau kecil dikit dari TV, kan 24. Wow. Ini berarti jawabannya kalau misalnya 3 objek yang kamu harap kamu bisa punya untuk bisa meningkatkan streamingmu, PC, wifi, sama monitor. Extra monitor, yes. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu? Ya. Boleh. Sudah 10 pertanyaan, apakah mau lanjut ke closing segment Kak? Atau mau tambah lagi trivianya Kak? Udah deh. Boleh. Kita lanjut sebentar ya. Okay. Masuk ke pertanyaan dari aku. Bagaimanakah impresi Kak Hani terhadap programku ini? Apakah punya kritik dan saran? Sangat seru, anjay. Pertama kali ketemu program ini kapan Kak? Glow. Pas Glow jadi guest. Pas Glow jadi guest. Habis itu aku kadang aku nonton terus nonton. Jadi menurutku aku sih enjoy sih nontonnya. Karena Mas Adlinya juga kayak apa sih namanya? Aku jujur awalnya kan aku gugup banget ini sampai ketekku kerangutan umum nyembon. Tapi si ternyata Hani ini udah berapa hari bilang Mas aku nervous Mas. Iya. Ternyata pas dijalani ternyata sangat enjoyable dan Mas Adli juga apa sih jadinya nervousnya pelan-pelan menurun. Begitu. Ini kamu ngerasa aku tuh kayak ngebawainnya nyaman karena udah biasa dikata-katain sama Mas Adli soalnya guys. Bukan, maksudnya ini karena nyaman itu karena aku kayak menunjukkan ketertarikan kalau lagi ngobrol begitu kan? Iya. Jadi meskipun kayak topiknya tidak nyambung dan aku tidak mengerti, tapi aku tetap kayak kepo nanya gitu ya. Betul lah. Terus dia merasa kayak tervalidasi aja. Oh gila, keren banget. Seru, kenapa seru? Seru karena aku kalau sebagai penonton saya menurutku seru. Aku suka nonton. Oke, bentar ya. Sepertinya sudah perfect. Ada saran kah? Sudah perfect. Enggak. Tidak ada saran kritik kah? Tidak. Boleh, terima kasih. Bentar aku baca komentar sebentar ya. Bah, aku nggak ditanyain juga kapan aku pertama nongol di sini. Aku ingatnya Raven itu kalau nongol di channelku pertama kali pas aku ulang tahun sih. Aku ulang tahun terus dia tiba-tiba muncul memberikan donasi yang nominalnya sangat membantu. Kemudian saya disuruh nyanyi 2 kali. Bang Raven, emang terima kasih Bang Raven, sangat berjasa. Saya masih ingat, kemudian setelah itu saya disuruh beli kue karena saya nggak bisa beli ulang tahun. Aku jauh sebelum itu. No, aku tidak pernah ingat ada nama Raven 893 sebelum itu. Aku aja di apa sih kadang kalau aku lagi gabut itu kan aku suka karaoke stream dulu awal-awal tahun kemarin. Terus kayak Bang Raven kadang request nyanyi, tapi aku tidak menyangka kalau Bang Raven akan mendono dengan nominal yang menurutku sih gede nominalnya gitu. Kayak terima kasih Mas Adli. Iya betul, aku juga. Kalau nggak ada Raven, aku banyak yang tidak jadi. Di channel ini ada beberapa top donator kayak dibilang CD, bukan kayak mendeskripsikan yang lain ya. Cuma, nominal-nominal yang ini sangat-sangat membantu sekali. Ya, terima kasih Bang Raven. Tapi ya September, kalau diklik kayaknya si Raven tuh juga kelihatan follownya sejak 18 September seharusnya. Tuh kan, following since 18 September 2024. Bisa kok dilihat. Saya tidak salah ingat. Kita lanjut Kak kalau begitu. Iya. Apakah ada rekomendasi bintang tamu? Oh tentu saja. Siapa tuh? Teman-teman ciwi-ciwi tersayangku dari Blooming Meadow, yaitu Alternana, Coffee, Kurobadayo, dan Cherry X. Karena mereka keren, anjay. Keren, entertaining. Kurobadayo, Kuro jago gambar, Cherry jago gambar, jago nyanyi. Kalau main FPS jago. Ini 4 orang? Imut. Iya, karena Glow kan udah pernah. Sudah 2 dari 6 begitu? Iya, sudah 2 dari 6. Oh, oke. Terus Bajelart. Bajelart, apakah dia masih ada di sini? Bajelart, aku rekomendasi Bajelart. Mumpung dia lagi donoran sebaton.
Nanti mungkin ya, karena dia lagi subaton DKK, saya tunggu dulu, selesaikan dulu urusannya. Terus aku capek nanti. Tadi dia ada nongol di streamnya di chat morfosintak. Morfosintak? Ya, morfologi dan sintaks digabung menjadi satu. Ini udah kayak biologi. Linguistik nih. Sintak. Linguistik. Nah. Iya, morfosintaks karena dia sangat jago bermain game FPS. Sintak ini aku kayak inget itu, sintak pendidikan. Aku anak pendidikan, dulu ada sintaks. Aku juga anak pendidikan, Mas. Sintaks model pembelajaran PJBL, PBL. Kalau aku sintaksnya dari linguistik karena aku bahasa Inggris kan. Aduh ya Allah, aku dari sini. Oke. Terus aku boleh rekomen dari YouTube gak sih, Mas? Boleh. Tuh, namanya Eileen Isabel. Who? Eileen Isabel. Oke. Terus karena dia banyak juga nih Kak. Dia lagi apa sih namanya? Dia lagi aktif streaming kan. Oke. Baru debut tahun kemarin. Oke. Betul. Sebenarnya aku pengen rekomendasi banyak, tapi ternyata beberapa sudah muncul di sini. Sudah menjadi tamu WMR. Jadi banyak juga ya teman-teman kamu yang terkenal. Amin. Habis kah? Habis. Oke. Gitu dulu for now. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan terakhir dari aku, apakah ada yang mau dipromosikan Kak? Ayo guys, belanja di toko pempek. Bercanda guys. Gak apa-apa, tapi kalau misalnya kamu share, kamu sekalian doxing jadinya. Iya, jadi aku akan mengurangi itu. Kalau mau beli ke Palembang aja. Boleh di follow kalau mau follow Twitchku Honeycomb. Oh iya, saya lupa. Kenapa Mas? Lupa shout out. Oh, terima kasih Mas Adli. Jangan lupa di follow guys kalau mau follow. Tapi kalau nggak mau di follow juga tidak apa-apa. Kalau mau ngobrol dengan bebas, berinteraksi, boleh ke Twitter karena aku aktif di Twitter. Apalagi aktif dalam mengatain tapi kalau mau main bisa juga ke apa sih namanya, join Discordnya Blooming Meadow yang ada di about di channelku. Oke. Habis kah? Gitu dulu. Habis. Oke. Mas Adli. Ada komentar itu terakhir dari Sidi, Kak, pesan pempek selesai tusuk. Udah bukan sate ya Kak, tolong. Oke. Boleh kalau begitu, apakah terima kasih banyak Hani, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih Mas. Apakah Hani mau sekalian dadah-dadah kepada para fans? Dadah teman-teman, terima kasih sudah pada nonton. Aku harap terhibur semuanya guys ya. Maaf beberapa tadi keselip. Keselip salah ngomong guys. Terima kasih sudah nonton. Odus. Boleh kalau begitu kita masuk ke sesi selanjutnya ya. San dari tadi ngirim emot saja. Wah, kenapa tidak berbicara? Ngomong Kak. Saya juga mau baca komentarnya. Makasih teman-teman. Kalau begitu kita lanjut dulu ya. Setelah ini ada 2 lagu. Ada capek. Apa capek? Setelah ini ada 2 lagu ya. Ada Love Scenario dari Icon, dari request oleh Zep. Lalu ada Mas Kun ya, request dengan Angel Numbers. Radio Edit dari DJ Zaro dan Mark Coles. Setelah itu kita akan masuk. Beda Kak, beda. Setelah itu kita akan masuk ke segmen terakhir ya, closing segmen di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada episode ke-82 dari Weekly Nita Radio ini. Baik, ya tidak lama-lama, selamat mendengarkan di 2 lagu selanjutnya ya.